Kalau misalnya sejenius kalian gitu ya, harusnya bisa menang terus dong ya. Aduh, Kak Iman, maaf. Kalau dari kalian tuh memang ada metode-metode lain gak sih? Iya. Ngelihat sifat angkanya. Ya Allah, sifat angka bro. Gila, sifat cewek aja gue belum. Sifat angka itu gimana? Sekolah Sukses dimulai. Hai semua murid Sekolah Sukses, kembali lagi di another episode of Sekolah Sukses. Yes, gue cosplay COC sekarang ini ya. Walaupun IQ gue gak seberapa, tapi tetap aja gue mau cosplay. Yang penting gue mirip-mirip dan mirip pinternya gitu sama anak-anak dari Class of Champions. Nah, sekarang kita udah sama pemenangnya dari Class of Champions. Mentor kita kali ini adalah calon dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang selalu terlihat senyum dan punya segudang prestasi di bidang akademik baik nasional maupun internasional. Siapa lagi kalau bukan pemenang Clash of Champions, Shakira. Shakira di sini dan gue tidak sendirian karena gue mengundang Patrick Effendi di sini. Kenapa? Karena gue yakin banget IQ gue dan Patrick belum tentu sama-sama IQ-nya Shakira juga. tapi minimal kita berdua gitu. Ya lebih pinteran dikit lah mudah-mudahan. Yoi, makanya. Fakta bahwa ngelihat angka IP. Itu aja gue sudah terintimidasi. Kan saya tidak lulus kuliah, Daniel. Kan saya tidak lulus. Kenapa gue ngundang dia? Salah nih, saya kira gue ngundang Patrick. Enggak, tapi Pat, ini kalau gue benar-benar ngikutin banget. Gue di episode 1 begitu Shakira muncul, itu gue yang kayak wah gila menarik nih gitu. Itu udah beda karena lo mata lo biru sendiri soalnya. Iya betul. Gitu kan. Nah, itu benar-benar get the attention banget gitu. Nah, abis itu begitu sampai ke sini itu benar-benar akhirnya gue juga ikutan deg-degan juga gitu ngelihat lo sempat ini juga kan sempat eliminasi kan. Aku 2 kali ke eliminasi, 2 kali balik. Dan 2 kali balik. Exactly. Itu benar-benar kayak gokil banget dan akhirnya malah jadi pemenang. Ya kan nomor satunya gitu. Nomor satunya. Luar biasa banget Shakira. Karena lu sempat jadi tim leader juga itu dan di tim leader itu timnya kalah semua gitu ya. Ya kan itu ya benar. Kalah di lomba tim yang Memory Madness yang lukisan. Betul. Berapa lukisan? 100 lukisan. 100 lukisan Dan mereka harus hafal semuanya apa yang ada di lukisan tersebut. Misalnya di lukisannya ini warna yang dipakai warna baju yang dipakai sama orang itu apa? You know like Iya. Gitu kan. Belum lagi tim yang satu lagi lo harus ngapalin barcode, bro. Jadi, gila sih. Barcode gua OTP aja susah, bro. OTP cuma 6 loh angkanya, bro. Shakira kalau misalnya lagi apply apa gitu habis dikasih OTP gitu ya, lo hafal atau lo harus kayak kita nih, lo keluar lagi, lihat lagi, habis itu masuk lagi. Aku lihat lagi, keluar lagi. Iya, aku manusia biasa. Oh wow. Lumayan menenangkan lah ya. Iya menenangkan ya. NIK aja aku belum tentu hafal kok buka KTP lagi. Oh really? Really, aku gak hafal NIK aku sampai sekarang. What? Oke. Jujur ya, gue ngefans banget sama lo Shakira. Jangan gitu, aku deg-degan loh. Gara-gara nonton Clash of Champions itu tiap minggu gue ngeliatin lo terus gitu. Jadi kayak gue jadinya lama-lama ada perasaan ngefans ya. Aku ngefans balik sama kakak loh kak. Makasih Shakira. Nah, pengen tahu aja sekarang ini kesibukannya apa dan setelah menang gimana nih dengan ketenaran yang sekarang ini udah ada gitu. Aku sekarang lagi koas. Dulu pas lagi syuting itu lagi koas tase bedah. Oh, wow. Pas lagi tayang koas tase anak. Sekarang aku lagi koas tase, kita ngomongnya kandungan kali ya yang gampang dicerna. Sekarang lagi koas tase kandungan. Banyak perubahan tentunya, naik turun. Tapi banyak kisah lucu, jadi kayak hari-hari koas aku jauh lebih berwarna karena sekarang aku dipanggilnya bukan Shakira koas tapi Shakira COC. Oh ya, of course. Dan gimana? Jadi sekarang ini yang kandungan-kandungan itu mengenalin kamu dan mereka minta foto dan lain-lain gitu. Pas banget, hari ini aku punya cerita. Jadi hari ini baru banget hari ini aku kan punya tugas, kalau kita koas punya tugas buat anamnesa pasien. Jadi kita tanya kondisi pasiennya dari awal sampai akhir. Makanya kita kalau jadi koas, jadi dokter sebenarnya
guru kita adalah pasien karena Oke. kita belajar dari pasien. Nah, terus abis aku anamnesis pasien lengkap, pemeriksaan fisik, baca pemeriksaan penunjangnya, hasil USG-nya. Terus aku udah selesai, baliklah sama teman-teman aku. Ibunya buka gorden lagi. Dokter Syakira COC, boleh nggak foto sama anak saya? Dokter Syakira COC. Berubah nama aku, tapi nggak apa-apa, itu mungkin sesuatu yang aku dapatkan setelah jadi COC. Iya dong. Dokter Syakira COC, boleh nggak foto sama anak saya? Saya selama hamil nontonin bareng suami saya. Wow. Terus aku bener-bener yang kayak, ya ampun, terharu banget. Ya. Dan sekarang bayinya udah lahir umur 2 hari. Wow. Jadi tadi aku habis foto sama bayi umur 2 hari. Wow. Iya bagus, itu doa juga supaya anaknya pinter kan. Yes. Doanya kan gitu ngikut. Tapi selama lu mikir gak sih kalau misalnya COC bakal sebesar ini dan akhirnya lu bakal jadi seterkenal ini sekarang? Aku expect COC bakal rame, tapi ramenya tuh maksud aku followers aku bakal di angka 20.000. 10.000, 20.000. Sebelumnya berapa sebelumnya? Sebelum COC followers aku di angka 9.000. Oke. Jadi aku berekspektasi di 20.000. Ya 30.000 lah ya. 20.000, gitu. 30.000 udah rame banget lah. Ya. Tapi sekarang ternyata followers aku di angka 800.000. Wow. Yang mana aku gak expect sama sekali bakal sebesar ini. Aku expect Kak Iman bakal bikin sesuatu acara yang sukses, tapi aku gak expect aku bakal dikenal sebanyak orang ini. Ya. Gila. Tapi itu salah satu yang menarik sih menurut gua, karena di era yang semuanya serba entertainment ini, penontonnya tuh juga gila banget kan. Ya. Di setiap episode penontonnya gila banget, dan kita tuh memang apa ya, kalau gua mungkin sebagai parents gitu ya, kita juga perlu banget gitu. Ya. Ada excitement kayak gini gitu. Ya. Gue jujur ini sampai gue nge-cosplay ya. Nanti ini by the way gue pengen cosplay juga kalau lagi Halloween nanti Oktober. Gue bakal nge-cosplay jadi salah satu anak COC gitu. Sampai ada itu name tag-nya tuh. Tadi aku gak sadar, sampai beberapa waktu aku baru sadar kan makanya Kak Daniel pakai baju COC. Saking se-ngefans itu aku gitu kan. Syakira sendiri sebenarnya I wanna get to know you better. Yeah. Kamu hidup di background kamu itu apa, bokap nyokap kerja apa ya? Ma papa aku dua-duanya dokter. Oke. Terus SD aku kelas akselerasi. Tapi dulu di SD tuh mama sama papa aku selalu berusaha masukin aku di SD, SMP, SMA favorit. Dulu kalau zaman dulu tuh masih ada RSBIK, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Oke. Jadi mama papa aku ngincer masukin aku SD di sana. Tapi pas itu juga tahun aku juga RSBI dihapusin. Oh ya ampun. Aku pertama kali terjun di Olimpiade itu kelas 3 SD. Oke. Karena disuruh wali kelas aku buat ikut lomba. Jadi sebenarnya emang udah ada potensi. Wali kelas udah ngelihat kalau misalnya Syakira itu ada potensi untuk ikut lomba Olimpiade. Iya. Tapi pas itu aku cuman, mungkin wali kelas ngelihatnya kayak anaknya ranking. Kebetulan aku selalu dapat ranking 1 paralel. Jadi wali kelas kayak minta aku buat ngewakilin kelas ikut Olimpiade. Nah itu Olimpiade pertama aku dan jelas aku kalah. Oh, what? Aku kalah. Kelas 3 SD itu aku kalah. Dari situ mama aku ngelihat kayak, oh ternyata ini ada yang kurang nih belajarnya. Karena selama ini kita cuma belajar apa yang ada di sekolah, ada yang perlu dieksplor lebih jauh. Nah, itu Olimpiade pertama aku kalah dan itu yang macu aku buat ikut Olimpiade selanjutnya. Wow. Dan di tahun yang sama mama aku langsung mulai nge-improve diri aku. Terus mama aku juga ngajarin aku secara langsung, mulai cari-cari buku Olimpiade. Di tahun yang sama juga lomba pertama aku keluar negeri ke Singapura. Oke. Wow, dan itu umur? Kelas 3 SD. Tetap kelas 3 SD. Nah, lo logikanya gimana sih? Masih 3 SD. Dia tadi kan mesti preparing dulu tadi kan gitu, belajar. Ini dia baru bilang di tahun yang sama juga. Itu lo perhatiin soalnya. Wah, gue terintimidasi banget di sini. Lanjut. Di tahun yang sama itu kayak aku ada ngejar beberapa bulan karena aku kan sebelumnya udah kalah lomba. Dan aku gak punya background Olimpiade sebelum ikut ke Singapura. Itu aku seleksi buat ngewakilin Indonesia ke Singapura pun ada tahapan-tahapannya. Walaupun itu bukan lomba yang sangat ketat, tapi menurut aku buat aku yang baru pertama kali Olimpiade itu cukup tight lah. Nah, dari lomba situ itu pertama kalinya aku dapat medal kalau nggak salah perak atau perunggu gitu. Itu kelas 3 SD. Wow. Terus dari situ aku lanjut Olimpiade, aku ikut lomba yang sama yang aku kalah di kelas 3 SD itu. Di kelas 4-nya, aku dapat juara 1 tahun depannya. Wow. Berarti aku berprogres lah setidaknya. Iya. Udah kelihatan progresnya karena mama aku bilang, ini kamu kalah, nggak apa-apa, kita coba lagi tahun depan gitu. Terus di kelas 5 SD itu aku keluar negeri kedua kalinya
ke Korea. Nah itu lomba yang bener-bener seleksinya tight. Yang bahkan seleksi Indonesianya bener-bener sangat dikit anak-anaknya. Kalau nggak salah pas itu dari Indonesia itu seleksinya dipilih 10 anak dari seluruh Indonesia. Dan teman-teman aku keren-keren banget yang kayak ada dari Bali, dari Kalimantan, dari Sumatera. Itu lomba pertama aku yang seleksinya benar-benar tight. Terus di Korea itu aku dapat perunggu. Perunggu aja di Korea dengan setight itu achievement banget sih. Jujur aku bersyukur banget sih Kak. Soalnya aku pun berprogres, butuh waktu progresnya lama buat belajar itu. Karena kelas 3 SD belajar Olimpiade itu terhitungnya telat. Biasanya anak-anak udah pada belajarnya dari kapan? TKB udah mulai belajar. Ini orang kelas 1 tuanya SD udah Olimpiade. Orang tuanya ambi banget ya? Enggak, tapi kamu dari waktu pertama itu kamunya udah terchallenge juga nggak? Maksudnya kamu suka? Suka. Makanya mama ngelihatnya oke. Nah adik aku yang paling terakhir, karena mama aku udah ngelihat polanya dari TKA, TKB sama mamaku udah diarahin. Jadi kelas 1 udah biasa lomba-lomba matematika, jadi dia nggak telat kayak aku. Wow. Dan waktu di Korea ini semuanya Asian atau? Ada bule juga? Biasanya ada bule juga. Wow. Biasanya, yang juara 1 sama 2 siapa? Yang emas sama... Kalau sistem di Olimpiade Matematika tuh kan ada cut off nilai. Kayak 5 tertinggi emas, 10 baru perak, selanjutnya baru perunggu. Nah itu biasanya paling atas-atas adalah negara China. Itu udah memimpin dari tahun ke tahun lah ya, kita tahu. Wow. Apalagi kalau di IMO pasti itu obrolannya Sandy Axel, pasti mereka tahu. Yang bagian atas biasanya Indonesia pun menurut aku keren sih, kan sempat beberapa kali dapat gold, terus sempat silver atas, itu ada cut off nilainya. Terus di SMP aku tetap Olimpiade Matematika. Itu pertama kalinya aku ikut OSN. OSN apa? Olimpiade Sains Nasional. Oke. Olimpiade Sains. Iya. Jadi kalau mau ikut IMO kayak Axel, kayak Sandy, itu mulai dari OSN. IMO itu artinya apa ya? International Mathematics Olympiad. Oke, ini gue nggak pernah denger sama sekali karena udah kelihatan banget gak ada harapan di dunia itu gitu. Jadi makanya, ya silakan. Jadi itu OSN pertama aku di SMP, terus aku dapet perunggu. Tapi seleksi ke internasionalnya tahun itu dihilangin. Jadi aku nggak dapet kesempatan buat seleksi ke internasional. Ya. Di SMA aku ngerasa matematika makin abstrak karena bayangin soalnya kayak ini salah satu lelucon aku ke mama aku. Mah bayangin segi N 18.000-nya gimana bentuknya, dia udah kayak lingkaran, gak bisa dibayangin gitu. Terus aku bilang ke mamaku aku mau pindah ke komputer. Bentar. Gue bercandaan Shakira aja gue gak ngerti barusan. Segi N 18.000, dia bilang itu lelucon gue sama nyokap gue. Itu aja gue gak ketawa. Di mana lucunya? Lucu soalnya gak bisa dibayangin, bentuknya kayak udah melingkar gitu. Gak ke compute di otak gue. Gak masuk. Tapi seru sih. Tapi dari kecil tuh berarti apa ya bilangnya, circle-nya tuh juga banyak yang anak-anak para pengejar Olimpiade ini juga gitu. Makanya pas kita di COC kita udah saling kenal. Anak Olimpiade itu paling saling kenal. Aku sama Nabil itu udah kenal dari Nabil kelas 1 SD. Wow. Waktu Olimpiade itu ada ini lagi nggak? Ada apa ya, kayak klasifikasi lagi kelas berapa? Ada jenjang. Gitu. Nabil itu satu angkatannya sama adik aku. Nah mereka sering lomba bareng. Bahkan kalau misalnya mereka lagi lomba tim, pasti kan kalau nggak ke rumah aku, ke rumah Nabil kan. Iya. Nah aku pasti ada kan di situ, sekitar situ. Jadi aku sama Nabil udah kenal dari kelas 1 SD. Right. Aku sama Axel ketemu di lomba di Thailand pas aku SMP. Sandy tuh aku sama Axel sama Sandy tuh udah ketemu dari OSN di SMP, tapi kita nggak saling ngobrol. Di SMA aku ketemu lagi sama Sandy, tapi kita beda bidang. Sandy matematika, aku komputer. Tapi kita papasan berkali-kali dan kita saling tahu itu Sandy itu Kak Shakira gitu. Terus Oke, sorry tadi Shakira tadi gue potong ketika lu masuk akhirnya dari yang tadinya matematik gitu kayaknya makin abstrak, akhirnya lu masuk ke komputer. Nah, itu gimana tuh? Di kelas 9 aku ikut OSN SMA. Right. Aku belajar ngoding. Gila. Terus ternyata aku sangat enjoy mengoding. Tapi pertanyaan mamaku adalah, aku kan dari umur 6 tahun maunya jadi dokter dan gak pernah ganti cita-cita. Kenapa gak OSN biologi aja? Itu yang mamaku pertanyakan dari lama. Daripada OSN komputer kamu belajar ngoding,
mendingan belajar OSN biologi aja, ngebantu buat masuk FK-nya juga kan. Tapi aku saat itu kayaknya lebih senang komputer, terus aku bercandain mamaku aku mau buat Baymax. So cute. Yes. Baymax yang Baymax ya. Tapi dari dulu masih ada passion pengen jadi dokter. Nggak pernah ganti cita-cita. Waduh. Oke. Jadi mungkin Baymax-nya dibuat untuk bisa menjadi dokter buat orang banyak. Yes, betul. Ya kan? Aku mikirnya kayak kalau mau bikin Baymax kan kita harus at least jadi dokter nih, paham kesehatan. Tapi butuh orang yang paham IT-nya nggak sih Kak? Iya, betul. Dan aku sebagai dokter bukan berarti nggak boleh, harus tetap paham walaupun dikit. Karena kalau mau ngobrol sama orang IT-nya, kadang kan ide kita abstrak. Tapi kan supaya bisa di-compute ke IT-nya, aku harus dapat logika cara berpikir IT-nya kan. Supaya orang yang nge-compute juga nggak bingung, ide lu terlalu abstrak, gue nggak bisa aplikasiin gitu kan. Ya. Oke. Dan akhirnya tetap tuh di OSN Computing. OSN Komputer. Selama beberapa lama? Selama dari aku kelas 9 SMP, aku ikut OSN SMA sampai aku kelas 12 Platnas. Oh wow. Lumayan lah 4 tahun. Diseriusin ya? Diseriusin, tapi aku naik turun lah. Oke. Dan sampai akhirnya sekarang koas untuk jadi dokter itu ada OSN lagi nggak sih? Sorry, setelah lulus itu ada OSN lagi kalau misalnya di kuliah? Ada namanya ONMIPA. Tapi aku nggak ikut ONMIPA, ikutnya MAPRES, mahasiswa berprestasi. Karena kalau ONMIPA benar-benar spesifik satu bidang. Kalau mahasiswa berprestasi itu kayak bikin karya tertulis, tes bahasa Inggris, tes capaian unggulan. Jadi ada penilaian klasifikasi nilainya, wawancara, psikologis gitu. Sekarang nih berarti kamu masih kuliah ya hitungannya ya? Masih kuliah. Berapa lama lagi kelar? 2 tahun kayaknya. Dan itu jadi dokter umum? Dokter umum. Oke. Bentar, gue boleh nanya mundur lagi nggak? Kalau OSN sendiri tuh di Indonesia penyelenggaranya siapa berarti? Dari kementerian. Dari kementerian apa? Pendidikan? Pendidikan. Di bawah Puspresnas kalau nggak salah ya, di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Iya. Wow, nggak tahu itu ya berarti ya? Tidak pernah kedengeran masalahnya saya. Ke radar gua ya. Jangan khawatir. Ke radar gua ya. Kamu tidak sendirian teman. Oh ada ya gitu. Wow luar biasa. Kenapa orang China itu lebih sering menang Olimpiade? Aku nggak tahu jelas sistem pendidikan mereka gimana. Tapi biasanya orang-orang yang Olimpiade itu emang memfokuskan diri di satu bidang. Jadi di bidang itu dia bener-bener yang jago-jagonya banget. Dan spend time mereka gak main-main. Yes. Buat aku yang masih fokus di berbagai bidang aja, aku spend time kayak 6 jam per hari buat Olimpiade. Dan mereka lebih dari itu. Dari apa yang aku dengar, bahkan mereka seminggu full bisa belajar itu doang. Culture kayaknya. Kayak kalau atlet-atlet kan, kalau kita lihat kan tradisi orang-orang China kan emang keras banget kan. Itunya juga belajar ya kan. Maybe ya. Nah, lu itu tuh gue karena emang ngerasa kita ngelihat videonya kan yang kayak kemarin tuh di Olimpiade itu gue ngelihat video-video perenangnya lah pemain pingpong sama yang nyemplung itu latihannya gila sih, nggak manusiawi banget, main banget gitu. Nah keras banget sampai ada yang dari kecil udah dilatih seperti itu sampai nangis-nangis si anak kecilnya ini. Nah gue penasaran kalau dari Shakira sendiri waktu kecil dilatihnya keras itu gak sih? Sekeras itu. Tiap hari. Tiap hari pasti belajar buat Olimpiade. Dan tiap hari itu mulai dari pulang sekolah sampai jam 8, jam 9 malam pasti ada. Stop dikit pas mau ujian. Sorry, berarti mentornya siapa? Mentornya ada dari kakak kelas. Mamaku juga nyariin buku-buku. Kalau aku ngerjain tuh sambil di depan TV. Jadi nonton, terus mamaku nemenin, aku ngerjain juga gitu. Wow. Kalau salah gitu misalnya dipukul nggak? Pak gitu. Atau... Enggak zaman sama gue sekali. ya gitu. Tapi tetap aja nggak pinter-pinter. Iya malah bikin lebih rajin nyontek ya kayak. Lebih nilai bagus. beli bocoran. Iya makanya. Gue sampai gue berdarah-darah bro. Itu sampai jambang gue itu berdarah-darah karena ditarik terus. Iya. Ditarik, dijewernya sampai berdarah banget. Tapi itu belum lagi ikat pinggang, dipukul penggaris kayak gitu. Iya, enggak ranking 1 juga. Tetap aja jadinya YouTuber. Gimana?
Itu dulu. Dulu udah biasa kalau kayak gitu. Cuman berarti banyak banget dong berarti di Indonesia ini. Banyak banget. Dan circle anak olimpiade biasanya itu aja. Jadi kalau misalnya udah kenal sama satu anak olimpiade, pasti banyak common friends-nya gitu. Itu udah kayak circle sendiri. Iya. Kalian sering hangout ya? Maksudnya kayak nongkrong bareng gitu misalnya, guys yuk kita clubbing yuk malam ini. Clubbing lagi. Clubbing kayak berapa banyak dentuman malam ini. Beat per minute-nya. Dihitung nggak kayaknya ya? Dihitung langsung ini 180 beat per menit. Kenapa? DJ-nya kapan dia ngerubah ke 170 beat per menit? Bisa ngitung luas lingkaran di sana. Luas lingkaran speaker ya? Oke. Tapi kalian hangout nggak? Hangout. Biasanya circle olimpiade tuh cukup dekat karena kan biasanya tuh olimpiade lomba itu hampir tiap minggu Kak. Dan ketemunya orang-orang itu aja. Cuman bertukar posisi aja yang 1, 2, 2, 1, 3, 1. Udah tuker-tukeran aja. Dan orang tuanya deket juga karena nungguin anaknya bareng-bareng. Benar. Right. Kita dulu kecil-kecil mungkin bukan kita yang arrange hangoutnya. Orang tuanya arrange, kita ngikut gitu. Ya. Itu yang terjadi sih aku melihatnya. Mungkin sekarang kita gede-gede ada circle-nya sendiri baru hangout kita yang arrange. Tapi kalau dulu orang tua yang arrange kita ngikut. Saya kira pas lagi di COC sendiri gitu ya. Itu kan lu di FKUI. Bener ya? FKUI. Bener ya? FKUI. Benar. Nah dari FKUI ngelawan teman-teman kayak misalnya Axel, Sandy segala, Nabil juga. Itu yang dari Oxford, NUS, dari itu terintimidasi nggak? Atau kayaknya ngelihat dia lagi biasa lah ini. Aku kayak ketemu teman lama sih. Gitu. Iya. Okay. Terus pas ngobrol, jadi aku ngerasa kalau kita ngobrol sama teman sekolah, sama teman circle olimpiade itu beda. Oke. Iyalah pasti. Rasanya tuh beda dan aku ngerasa kayak pasti aja. Gue tadi mau nanya, enggak pasti being special. Gue nanti deh itu pertanyaan nanti. Kalau di tongkrongan tuh jadi kayak ngerasa being special atau being malah kayak jadi antisosial gitu, kayak dianggap different kan gitu. Soalnya gue jujur nih nongkrong sama anak Oxford. Lo enggak, sekarang kita aja nih, kita nih loh. Kita ngomong sama Syakira aja kita minder banget dari tadi ngomongnya, coba bayangin Iya. kan kalau kita punya teman sepinter dia kan kita kayak dan nanya apa nih kayak ngobrolnya mulai apa nih gitu kan. Ini kita aja begini lu dari tadi gak sadar. Gue aja mau ngomong dari tadi kayak mikir dulu gitu kayak. Ini tidak seperti biasanya teman-teman. Padahal enggak loh. Iya pasti enggak gitu. Kitanya aja nih yang gitu kayak merasa kayak tiba-tiba kayak lo gak sih kayak kalau di film tuh kayak gitu. minder gitu. Oke. Iya tadi teman berteman sama yang dari teman sekolah sama yang teman olimpiade itu beda. Teman olimpiade itu kalau kakak pokoknya obrolannya beda dan aku terakhir ngerasain itu pas kelas SMA kan. Pas ketemu teman-teman cewek tuh aku ngerasa kayak balik ke masa olimpiade lagi karena obrolannya masih sama di situ. Circle kita sama, ngomongin orangnya sama. Tahu nggak dia kemana abis lomba di sini gitu. Sama. Dan anak olimpiade nih orangnya berpikirnya cepat kan Kak. Berpikirnya cepat, ngambil keputusannya cepat. Besok kita jalan serandom apapun iya. Ditambah lagi ada Kak Iman. Kak Iman besok kesini. Oh iya, oke, gue setuju. Oke, langsung gitu. Difasilitasi. Nah, itu kalau misalnya kita jalan-jalan sama teman sekolah, teman FK, itu pasti banyak pertimbangan. Aduh, nggak bisa, gue besok ujian. Gue perlu mikirin ujian gue dulu. Kan orang normally people bakal kayak gitu kan. Betul. Sama anak olimpiade enggak. Mereka out of normal. Itu maksud gue tadi. Kalau gitu kan kalau kita ngomong gitu, halah cuma ujian doang gitu. Aku yang panik Kak. Soalnya mereka libur, aku masih koas. Iya. Oke, kalau sekarang nih jadi pemenang COC, sorry gue belum nonton actually si final dan finalnya. Tapi kan dapat apa aja ya sekarang? Iya, hadiahnya apa ya? Jadi ada hadiah dari ruang guru, hadiah yang kemarin dibagikan, dapat medali juga. Uang tunai Berapa duit ya? Di YouTube kita bisa ngeliat gak berapa uang tunai? Kayaknya enggak deh, soalnya actually kayak dirahasiakan dari ruang gurunya juga. Oke. Uang tunai dapat, mungkin dapat keluarga baru kali ya Kak, dapat bapak baru namanya Iman Usman, dapat sahabat-sahabat baru gitu, dapat ibu baru juga namanya Ibu Dila. Siapa tuh Ibu Dila? Kak Dila.
Dia pengasuh COC, kalau Kak Iman udah capek ngasuh anak-anak COC, diserahin lah ke Kadila. Kadila tolong gitu. Berapa lama nih prosesnya kemarin? Syutingnya 4 hari. 4 hari. Aduh. Itu terus-terusan 4 hari tuh. Seintens itu. Iya, makanya kita biasanya tuh bangun jam, aku nggak tahu yang lain jam berapa, aku biasanya bangun jam 4 pagi, nunggu azan subuh, sholat, terus langsung turun ke bawah. Terus kita ke tempat syuting, make up segala macam, wardrobe gitu. Terus selesai syuting itu bisa jam 10, jam 11 malam, baru balik lagi ke hotel dan besok bangun pagi kayak gitu lagi. Gila. Dan itu berturut-turut. Makanya kalau misalnya kakak lihat Revival, itu sebenarnya soalnya nggak sesusah lomba-lomba. Susah sih. Tapi yang bikin capek adalah dari pagi kita udah full. Jadi Revival itu biasanya di malam sore gitu loh. Bayangin aja kita Revival jam 9, jam 10 malam, pikiran kita juga udah pengen tidur gak sih? Iya. Otakku udah tidur. Iya. Oh ya ampun. Iya sih. Pas di Revival soalnya gue aja juga masih belum bisa jawab sih. Udah di pause loh itu ya. Udah di pause. Udah di pause. Habis dilihat lagi, diterawang lagi. Tetap gue masih belum bisa jawab. Mereka gak tidur gitu. Tidurnya juga belum cukup. Iya makanya. Gitu. Gue aja main iPad tuh kayak apa, Sudoku gitu, itu tuh kalau bisa soft tuh udah berasa hebat banget. Gue baru denger namanya Cryptaritum. Cryptaritum tuh yang mana? Nah, jadi Cryptaritum itu misalnya A, B plus B sama dengan CDD gitu misalnya gitu ya. Jadi lu mesti cari A-nya, A-nya, B gitu ya. 99 tambah 99 sama 198. Yang lucu nih, pas gue lagi nonton si episode itu, si anak-anak yang dari luar negeri gitu ya, bilang, bro, ini Cryptaritum. Kita udah main ini dari sejak SD bro. Anak-anak yang lokal gitu ya, yang bukan di luar negeri, mereka kripta apa? Kayak apa nih? Gila, ini apaan? Soal apaan? Gitu. Gila, deg-degan banget. Gue ngakak banget ngeliatnya. Tapi akhirnya sekarang gue download tuh aplikasi Cryptaritum untuk gue kayak iseng-iseng kalau misalnya gak ada kerjaan, gue ikutan main gitu. Yang buat gamenya kayak beruntung ya, dipopulerkan oleh COC, tiba-tiba langsung Cryptaritum. Iya, seru banget asli. Dan gue ngajarin anak gue juga si Cryptaritum ini gitu. Iya, kalau misalnya 2 angka gue masih bisa lah. Tapi kalau misalnya udah 3 angka, wah gila. Gue lama tuh. Itu 2 jam juga, kenapa gue masih salah terus gitu. Si anak-anak ini kayak gak nyampe 1 menit bro. Iya makanya itu cepet banget. Dan itu ada editingnya gak? Iya. Pasti ada editing, tapi emang aslinya di dalam layar secepat itu. Iya. Cepet itu juga. Jadi ada satu episode di episode 10 dimana itu kan dikasih soal, abis itu lo harus masukin ini angka, tengahnya itu dibagi atau dikali atau dikurangin atau ditambahin gitu kan. Itu gue ngeliat si Kadit tuh kayak cepet banget gitu. Jawab dengan menyebutkan kalimat matematika secara lengkap. Kadit? 6 dikali 5 dikurangi 3 dikali 5 sama dengan 30 dibagi 2. Benar. Gue pikir, wah ini kayaknya editing deh. Gak mungkin ini. Nggak, aslinya secepat itu. Kayak mungkin di 1 menit mereka ngeliat dulu, mereka mikir dulu. Tapi karena kita ngeliat orang 1 menit bengong-bengong ngapa-ngapain, ya diedit jadi 7 detik gitu. Tapi ternyata emang 7 detik bro. Iya, tapi saya mau nanya nih serius. Ini kan kalau kita kan karena dari orang yang gak ngerti, pasti kita langsung mencoba berhitung kan gitu. Kalau dari kalian tuh memang ada metode-metode lain gak sih? Iya. Ngelihat sifat angkanya. Kalau aku ngelihat sifat angkanya. Angka, bro. Gila, sifat cewek aja gue belum. Sifat angka itu gimana? Apalagi sifat angka. Buset. Sifat istri gue aja sampai sekarang gue masih gak ngerti-ngerti. Bentar. Boleh tolong jelaskan ke jelata-jelata seperti kami ini? Betul. Sifat angka itu apa? Kayak misalnya tadi kan ngelihat 19 sama 3 kan. Itu kan gak mungkin dibagi. 19 gak bisa dibagi 3. Iya bener gue tadi. Terus abis gitu kayaknya kalau dikurang juga gak terlalu bagus. Angkanya hasilnya 16 karena di kirinya itu gak kelipatan 2 gitu misalnya. Nah jadi kayak paling memungkinkan kayak kali 19 kali 3 57. Bagus nih angkanya. Terus nanti di track back ke kiri. Gimana cara dapat 57 pakai angka-angka yang di kiri. Aku biasanya kayak gitu. 30 ditambah 27 sama dengan 19 dikali 3. Benar. Tapi Shakira sendiri pernah nggak kayak pencet tombol, tapi jawabnya pas baru mikir gitu? Atau sebenarnya udah dapet jawabannya dulu, baru pencet tombol? Ada beberapa soal yang aku tuh udah ngira jawabannya kayak gini, tapi aku ngitungnya sambil mencet bel. Karena orang-orang di situ beneran secepat itu kak. Gila. Secepat itunya yang sampai kalau misalnya aku ngitung dulu, aku nggak bakal dapet mencet bel. Karena di sini aku ngelihat semuanya udah pinter, tinggal cepet-cepetan pencet bel siapa yang paling cepet aja. Gitu. Pernah cap-cip-cup nggak?
Nggak ada pilihan gandanya sih Kak. Kalau ada kayak aku cap cip-cip. Itu gue banget. Lagi ujian itu kancing bro. Gue juga. Gue kalau udah clueless gue kayak gue akan randomly ngelihat orang terus gue lihat namanya siapa, huruf ABC yang paling pertama di nama dia tuh gue pilih. Gitu. Terus gue ngelihat kemana Daniel D. Milihnya kreatif ampun, banget loh. Biasanya ya orang ampun. cuma ngitung kancing. Ya mungkin itu kali ya. End up-nya jadi orang kreatif. Jadi orang kreatif. Seru. Tapi apa namanya yang gue selalu bingung nih, ini kayak orang seumuran kita lah ya gitu ya. Kalau ngeliat ini tuh, kalau kita kan sudah pasti terlambat dong belajar seperti ini kan. Tapi terinspirasi juga gitu. Maksudnya kalau saya kira kan memang dari awal, dari kecil emang udah suka kan gitu, Matt. Nah, ada nggak sih kayak cara-cara buat memperkenalkan ke anak-anak ini loh fun gitu. Selain dari COC ini ya, gitu. Yang pasti dikasih tahu yang seru-serunya. Tapi menurut aku penting loh buat ngobrol, diskusi. Kayak misalnya nih, aku mau olimpiade gitu. Mama aku pasti nggak langsung bilang, kamu harus ikut olimpiade, enggak. Kamu mau nggak olimpiade manfaatnya kayak gini, tapi kamu harus belajarnya kayak gini. Jadi anaknya tahu plus minusnya dan udah siap sama konsekuensi ke depannya gitu. Itu kalau mau diseriusin. Tapi kalau mau sekedar fun, menurut aku acara kayak COC bagus banget buat memperkenalkan. Karena orang jadi ngelihat funnya dulu, ngelihat serunya, ngelihat benefit jangka panjangnya. Kan biasanya benefit jangka panjangnya nggak kelihatan ya. Betul. Karena itu jangka panjang. Tapi kan kalau dengan ada COC kita langsung ngelihat jangka panjangnya. Oh, aku dari SD nih udah belajar, hasilnya COC ini gitu salah satunya. Iya sih. Soalnya kayak gue tuh kadang-kadang kalau mau ngasih anak gue gitu ya, kan ini pilihan sekarang kan banyak banget gitu. Kayak contoh matematika aja gitu. Matematika kan banyak metode A, B, C, D, E, F, G gitu. Gue kalau berantem sama bini gue tuh kayak, ya tapi anaknya kasihan disuruh kayak bikin PR sampai malam gitu setiap hari gitu. Kan ntar gede-gede juga pakai kalkulator gitu. Maksudnya gue tuh nggak nangkep apa ya yang harus gue kasih tahu ke anak itu ujungnya tuh apa gitu dari dia harus melakukan ini gitu. Kalau kayak kalian gitu kan emang wah amazing banget gitu kan. Menurut aku ada faktor, tetap harus ada faktor anaknya enjoy ngelakuin. Itu ya. Enjoy ngelakuinnya tuh harus ada. Even aku sampai sekarang kuliah, aku kan senang nulis paper. Itu tetap harus ada faktor enjoy-nya. Bukan karena aku mau nerbitin publikasi, tapi karena emang aku senang. Jadi terlepas apapun hasilnya, aku tetap dapat benefit, yaitu aku senang ngelakuinnya. Iya, soalnya kalau kamu tadi bilang dari kecil kamu nggak pernah pengen ganti cita-cita, berarti kan ini you can consider this as hobby kan? Iya. Iya nggak sih? Tapi applicable nggak sih di kedokteran gitu? Matematika, olimpiade. Mungkin kalau misalnya cara hitung-hitungannya nggak applicable Kak, tapi cara berpikirnya kali ya, logikanya. Karena kan kita belajar nalar logika dari olimpiade dan itu yang applicable pas mau kedokteran. Sama menurut aku yang nggak main-main koneksinya. Iya. Kenapa koneksi? Koneksi per olimpiadean. Iya. Lebih cepet banyak kenal. Cepet banyak kenal terus tersebar langsung di mana-mana kan. Itu yang benar-benar cepet banget. Contoh pas aku kuliah, aku tuh pengen pas COVID aku bikin aplikasi. Aku butuh anak Fasilkom kan berarti buat ngebantu nge-build aplikasinya karena aku ngerti konsepnya tapi buat build-in aplikasinya nggak mungkin aku yang coding sendiri. Pasti butuh tim UX, UI, UX, back-end segala macam. Nah, itu koneksi pertama aku buat cari anak Fasilkom adalah dari anak Olimpiade. Akan tergantikan nggak kepintaran-kepintaran ini dengan artificial intelligence, dengan AI? Menurut aku nggak. Oke. Tetap AI pintar tapi otak manusia lebih teliti, lebih pintar. Dan kapasitasnya bisa lebih berkembang. Setuju. Karena kalau AI nggak bisa pakai juga sama aja. Udah kelihatan kok di Indonesia banyak orang yang coba apply AI tapi yo ampun kok gitu doang gitu. Promnya salah ya. Promnya benar. Gitu. Bahkan nyari prom aja tetap harus butuh nalar logika kan ya. Betul. Syakira jadi ngomongin soal benefit gitu ya. Gue pengen tahu juga kalau misalnya orang-orang yang dulunya kakak kelasnya. Jadi misalnya ketika Syakira 3 SD, dia mungkin udah ikutan olimpiade di kelas 12 gitu misalnya ya. Jadi seniornya jauh gitu ya. Sekarang dia ada di mana? Gitu, yang pemenang-pemenang olimpiade ini yang jauh lebih tua dari Syakira, apakah dia benar-benar sukses sebagai businessman atau sebagai businesswoman atau ya nggak kemana-mana hidupnya gitu? Aku termasuk yang cukup tua di dunia olimpiade, jadi aku paling sebatas kenal itu atas mungkin 7 tahun 6 tahun di atas aku. Oke.
tersebar. Ada yang kuliah lagi di MIT, ada yang udah kerja di Google, ada yang jadi petinggi suatu tempat, ada yang punya startupnya sendiri. Benar-benar menurut aku wow sih. Ada yang masih berganti-ganti karir, tapi bergantinya itu udah paling hebat, makin hebat, naik lagi hebat. Jadi berganti karirnya bukan karena apa-apa, tapi karena emang dia makin hebat aja. Oke. Gue mau nanya nggak enak lagi. Kenapa? Ada yang nggak sukses gak? Iya makanya gue yang obviously itu pertanyaan gue juga gitu. Aku belum menemukan sih Kak. Entah apa yang ada sebenarnya, tapi sejauh yang aku kenal belum ada sih. Karena nggak sukses, Shakira nggak mau kenalan. semudah itu. Semudah itu. Enggak, tapi dengan training dari kecil gitu, di saat ketemu sesuatu yang harus make a decision itu pastinya lebih cepat kan, tadi kamu bilang kan biasanya. Tapi percentage pasti tepatnya itu besar nggak? Enggak juga kan, karena kita manusia tetap terombang-ambing, cuman decision making itu lebih cepat karena plus minusnya langsung kebentuk dalam bentuk diagram gitu loh. Kita langsung kayak otomatis diagram alur berpikirnya ada, ini kenapa, enggak kenapa, iya kenapa tuh langsung ada kayak listnya gitu. Jadi buat nentuinnya mungkin butuh waktu, tapi buat alasan-alasannya tuh udah kekumpul gitu. Kalau misalnya sejenius kalian gitu ya, harusnya judi online bisa menang terus dong ya? Aduh. Kalau sejenius mereka, mendingan bikin judi online yang lebih menarik. Mending bikin aplikasinya kayaknya. Aduh, Kak Iman maaf. Dia langsung ngitung kartu, oke, ini gini segala, oke, angkanya segini, possibility-nya 1 dibanding berapa, kayaknya enggak, gitu kan? Nih kayak. Bener sih, kita ngitung possibilities juga, bener-bener. Iya. Yang jenius-jenius ini pasti harusnya jago banget gitu kan untuk judi. Ya ini kan gue lagi ngomongin motivasi kenapa anak-anak harus belajar. Tapi yang ikutan olimpiade gitu banyak nggak sih yang end up di kayak government gitu misalkan atau BUMN gitu? Ada aja. Untuk bantu negara ini gitu kan? Ada aja. Dan banyak yang dari mereka juga balik lagi ke Indonesia. Wow, mostly balik. Nice. Aku baru kepikiran ini deh Kak. Mungkin ada anak olimpiade yang nggak berhasil. Bisa jadi, pasti ada kan, selalu ada. Tapi anak olimpiade punya daya juang. Maksudnya kalau jatuh mereka pasti naik lagi. Karena mereka udah biasa kalah di perolimpiadean kan. Harusnya pasti mereka cepet bangkit lagi juga. That's good. Itu apa sih? Bilangnya apa? IPK? Tadi apa? Yang 4,4? IP. Bilangnya IP ya? Singkatan apa sih IP itu? Indeks prestasi, iya. Ada IPS, ada IPK. Loh, gue sih jujur aja, gue SKS aja sampai sekarang nggak ngerti gimana cara ngitungnya. SKS apaan? SKS kuliah kalau mau ngambil kuliah. Oke. Gue kuliah di luar. Sama gitu juga, tapi kredit apa gitu beda nih IP gitu. Oke, jadi IP 4 ya gitu kan. Untuk mendapatkan IP 4 kemarin tuh banyak ya netizen yang komentar-komentar gitu, dan ini gue tanyakan ke Iman juga gitu. Apakah IP 4 akan menjamin kesuksesan? Jawaban Iman bagus banget. Dia bilang kalau untuk mempunyai IP 4 gak mungkin cuma sekedar pinter aja gitu, tapi harus disiplin juga, karena IP 4 itu ya lu datang gak boleh telat, lu benar-benar harus sempurna banget gitu kan. Yang kemarin di COC 3,9 sampai 4. Lu sendiri ngerasa gak kalau misalnya IP itu akan menjamin kesuksesan? Menjamin kesuksesan menurut aku enggak, tapi bisa berkontribusi. Oke. Karena artinya you IP 4 berarti you belajar. Lu berusaha juga build connection sama friends, build connection sama dosen. Karena buat dapet IP 4 berarti nunjukin usaha lo gak main-main. Berarti lo ngasih waktu lo berusaha sebaik mungkin, lo pelajarin apa yang udah dikasih sebaik mungkin juga. Kalau dibilang pasti sukses, enggak, tapi itu nunjukin daya juangnya oke, penalarannya oke, usahanya oke, nggak main-main gitu. Karena bener kalau misalnya kesuksesan menurut aku banyak banget faktor yang kontribut kan. Nggak cuman masalah IP doang, tapi dengan IP bagus itu nunjukin quality seseorang. Tapi bukan berarti yang IPK-nya jelek nggak punya kesempatan buat sukses. Istilahnya cum laude ya kalau? Cum laude. Cum laude itu berapa? IPK di atas 3,7.
3,7 tuh cum laude gitu. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Kayak mesti cari ada hitungannya nggak sih kayak di Indonesia nih dari seluruh pelajar kelulusan setiap tahunnya tuh kayak cum laude-nya berapa persen gitu dari. Karena kita sendiri nih kayak gue jujur gitu ya, gue tuh dari mikir iya ya, gue aja kalau kita hiring gitu ya HR tuh kita nggak pernah lihat IP ya. Nggak pernah lihat IP sekarang gitu karena kayak lebih banyak ya udah tes apa segala macem gitu. Menarik sih. Nggak, yang gue amazed itu adalah ternyata banyak banget sisi yang prestasi kayak gini tuh apa ya pemberitaannya segala macam gaungnya itu tidak sebesar itu gitu. Makanya ngeliat COC tadi kayak wow gila ini yang nonton aja banyak banget gitu kan gitu. Gue terinspirasi untuk belajar lagi kan jadinya. Dan juga gue jujur nggak terlalu peduli sama akademis anak-anak gue gitu karena mungkin gue adalah salah satu orang tua yang pernah trauma di jewer dan lain-lain gitu, akhirnya gue ngerasa udahlah anak-anak gue nggak terlalu perlu akademis banget gitu, tapi ngelihat tadi it's okay karena gue ngerasa wow ini ternyata banyak logikanya juga di sini gitu. Iya karena kayak ini karena kita juga ada mungkin trauma kecilnya juga gue sama persis sama lu gitu, jadi kayak anak gue tuh tidak gue tuntut untuk kayak harus nilainya 100 semua gitu, dan sekarang udah nggak ada ranking kan. Jadi sebagian tuh udah nggak ada ranking gitu, kayak ya nilai semua, tapi kita nggak diperbandingkan gitu sama teman-temannya gitu. Betul. Kayak perlu dirubah sedikit gitu. Minimal untuk anak kita dulu aja. Iya. Gitu. Iya. Karena gue ngelihat anak gue itu kreatif banget, dia artistik banget. Jadi gue ngerasa ya mungkin matematika nggak terlalu dibutuhkan sama dia. Nggak tahu, setuju nggak Shakira? Aku percaya tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan nggak semua orang harus dituntut kayak orang yang pintar adalah orang yang jago matematika. Karena sebenarnya yang paling penting adalah gimana kita ngembangin potensi kita maksimum gitu. Makanya kalau misalnya aku suka isi materi itu, ada orang-orang yang nanya kayak, Kak aku gak seneng lomba, aku senengnya organisasi. Terus aku bilang that's okay. Berarti organisasi oke, tapi batas maksimummu di mana? Bisa ditingkatin gak? Jangan organisasi kamu di kampus doang. Bisa gak kamu explore sampai punya koneksi internasional gitu. Dan itu menurut aku udah salah satu bentuk potensi diri kamu oke banget juga. Nggak harus menang olimpiade, nggak harus matematika, karena setiap orang punya, you berjiwa sosial. Gue lebih seneng ngobrol sama orang, lebih seneng kayak build in sesuatu, konseptor. Oke, kalau gitu bikin. Dan yang lucu lagi, kadang kita tuh mahasiswa suka ada kepanitiaan banyak banget kan Kak. Tapi kadang suka value-nya berulang. Nah, orang-orang yang emang punya potensi di organisasi, aku berharap banget kalian tuh datang misalnya nih value-nya sama, pernah dapat value yang sama dari kepanitiaan yang mirip-mirip. Datangnya tuh kayak gini, gue mau bantu nyuksesin acara, tapi gue punya ide-ide kayak gini biar gue juga dapat value yang berbeda dari situ. Nah itu kan salah satu bentuk kayak gue punya potensi di organisasi nih, dan caranya itu inisiatifnya nggak harus menang olimpiade. Atau misalnya punya potensi seni gitu. Aku punya temen yang potensi seninya tuh didukung banget sama orang tuanya, saking didukungnya dia tahu anaknya potensi seninya oke banget, di homeschoolingin. Jadi belajarnya tetap serius, tapi homeschooling dengan alasan kalau homeschooling dia tetap bisa belajar seninya itu fleksibel. Jadi sekolahnya lebih fleksibel, belajar seninya lebih oke. Dia lomba piano sampai ke luar negeri, sekali lomba bisa dapat bermedali-medali. Dan itu juga menurut aku oke juga. Tinggal potensi tiap orang di mana kan. Nice. That's a very good answer by the way Shakira. Thank you so much. Jadi gue sendiri juga emang kadang-kadang gue ngerasa kita semua itu sebagai manusia itu punya strength sama weakness gitu. Bener. Tapi jangan sampai lu malah fokus sama weakness lu dan lu melupakan strength lu gitu. Jadi padahal setiap orang punya strengthnya masing-masing, dan strengthnya itu justru bisa dibangun lagi ketika lu suka ngelakuinnya untuk nge-build strength tersebut gitu. Tinggal pinter-pinteran strengthnya mau sampai mana. Betul. Kayak lagi di medan perang gak sih Kak? Aku selalu umpamain kayak di medan perang, yang menang bukan orang yang paling pinter atau paling jago, tapi orang yang punya strategi bagus buat strength yang mereka milikin sama nutupin weakness yang mereka punya. So good, very good. Nice. Sekarang nih, gue tadi pengen nanya sesuatu, cuman tiba-tiba tadi udah mau lupa lagi. Otak gue ya terintimidasi sama otaknya dia. lupa mulu. Jadi sekarang what's next kalau buat Shakira sendiri? Enjoy life. Saat ini aku lagi ikut mahasiswa berprestasi internasional dari Amerika, namanya Global Student Prize.
Wow. Aku minta doa sama kakak sekalian sama yang Pasti nonton. dong. Yes. Itu ngapain itu? Kayak mahasiswa berprestasi tapi kayak internationally nanti bawa gagasan. Aku ngebawa alat deteksi dini kanker payudara. Wow. Wow, Karena- merinding langsung. Gila, keren banget. Wow. Ngelanjutin apa yang pernah aku bawa di Indonesia, aku pengen bawa ke internasional. Kalau menang tuh bisa dapet dana juga. Ya. Dan aku berharap bisa apply secara internasional alat aku, tapi perlu bimbingan, perlu penelitian panjang, dananya juga nggak main-main. Maksudnya apply paten. Paten, termasuk paten, penelitian pun juga panjang kan, karena kalau mau dipakai ke manusia nggak main-main kan, tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya. Terus kebetulan emang kanker payudara kan emang buat wanita Kak. Harusnya tuh kita umur faktor risiko kanker payudara tuh harusnya di screening tiap tahun. Tapi nggak semua orang tahu kalau dia harus screening tiap tahun. Biasanya tuh umur 35 sampai 55 itu udah harus screening kanker payudara tiap tahun. Tapi screeningnya tuh sakit, nggak ditanggung jaminan kesehatan nasional. Jadinya banyak orang yang nggak screening, banyak orang yang melupakan, banyak yang terlewat juga. Dokter mau nyaranin pun harganya nggak murah gitu. Paling cuman bentuk edukasi dan tetap nggak dilakuin. Dan akhirnya aku ngebawa alat ini gitu, tapi masih proses panjang dan ini lagi seleksi. Kemarin udah 50 besar. Wow. Dari 11.000 dan dari Indonesia ada 2 orang. Wow, gila keren banget. Come on. Ya. Doain Kak, Iya, semoga bisa dapet hal-hal baik lah. Ada dukungan-dukungan yang bisa membantu nggak? Dukungan-dukungan apa gitu, misalkan dari orang kayak dari masyarakat atau dari pemerintah atau semacamnya. Buat sekarang belum ada, tapi dalam waktu dekat mungkin bakal ada. Sekarang masih berprogres seleksi juga, ada interview segala macam. Dan aku juga deg-degan sih dalam prosesnya. Jujur aku pengen banget Kak alat itu suatu saat bisa jadi kenyataan yang kayak tes hamil doang. Kalau tes hamil kan kita tinggal beli, kita bisa tes kan. Aku berharap bisa semudah itu yang deteksi kanker payudara tuh bisa di tahap awal. Tes urin atau. Dan aku harap jadi pahala jariah aja. Iya, gila. Luar biasa. Kenapa harus ngikutin ini? Kenapa nggak langsung aja ngomong ke salah satu rumah sakit konglomerat yang kita punya di Indonesia gitu? Menurut aku prosesnya proses panjang. Terus aku udah nge-build-in alat ini tuh dari aku sebelum ikut COC kan. Mungkin kalau sekarang aku apply menurut aku jauh lebih mudah karena aku udah punya nama, udah dikenal. Betul. Dan buat dapetin dana menurut aku nggak mudah juga karena kan buat yang dari sisi yang ngasih dana, kalau mau ngasih dana kan kita butuh bukti kan. Dan alat ini pun masih butuh banyak tahapan karena make bahannya juga nanopartikel emas. Terus tetap harus uji coba berkali-kali, butuh ethical consent buat dapet darah pasien, persetujuan pasien segala macam. Jadi menurut aku jangka panjang. Kemarin sih aku ngobrol sama dosen-dosen aku yang di FKUI, mereka bersedia ngebimbing buat kedepannya. Cuman sekarang kita masih dalam proses mencari dana, entah memprogres apa, tapi mungkin semoga jangka panjang beneran terwujud. Di Indonesia? Maksudnya kalau misalnya sampai tiba-tiba dari 50 besar kamu jadi 10 besar, 5 besar dan pemenang misalnya kayak gitu ya, dikasih grant kan. Nah grantnya itu nanti bakal digunanya hanya harus di negara dia atau bisa di Indonesia? Menurut aku bakal internationally, tapi tetap Indonesia harus tetap pertama gak sih Kak? Maksudnya kayak penelitinya pasti dari Indonesia juga karena kan emang harus laboratoriumnya. Menurut aku Indonesia capable. Really? Kayak menurut aku capable. Tapi butuh usaha keras, usaha ekstra, tapi menurut aku capable karena mesin-mesinnya, equipmentnya. Menurut aku sejauh ini masih capable, cuman tetap usahanya harus ekstra. Dan aku berharap karena emang idenya ini dari aku sebagai orang Indonesia dan dibantu sama guru-guru aku yang jadi supervisor, ya aku berharapnya tetap patennya harusnya nama Indonesia. Nama Indonesia, wah nice. Itu keren sih. Nice banget. Ini pertanyaan dari tadi pengen gue tanyain, cuman gue lupa. Lu dari tadi bilang kalau misalnya kayak pas gagal Olimpiade misalnya, nggak menang lah kayak gitu, itu menjadi satu momen yang kayak jatuh banget gitu. Selain Olimpiade, Shakira sendiri pernah nggak ngalamin titik terendah? Berkali-kali. Seperti apa aja? Titik terendah aku jujur banyak. Pertama kali aku masuk FK, IPK aku tuh jeblok. Sempet di 3,6. Terus aku butuh waktu buat ngejar sampai semester 2-nya itu 3,97.
Tapi kan namanya IP kumulatif kan. Itu termasuk salah satu titik terendah aku, tapi aku memaafkan diriku karena mungkin aku juga dalam proses adaptasi dari SMA ke kuliah. Iya. Wow. Terus kekalahan jujur banyak sih, kayak misalnya aja Pilmapres. Usaha buat lomba Pilmapres tuh nggak main-main. UI tuh udah nggak menang hampir 5 tahun. UI tuh udah nggak pernah menang di nasional. Wow. Jadi beban di punggung aku tuh berat banget ngebawa nama UI. Dan ini aku jadi pengen nangis. Aku ingat banget jurinya tuh sampai ngomong kayak gini ke aku, yang aku benar-benar nggak bakal pernah lupa. Syakira, kalau misalnya kamu nggak menang Pilmapres tahun ini, ibu nggak apa-apa. Kamu satu-satunya anak yang kalau nggak menang menurut ibu tetap bangga karena ibu ngelihat usaha kamu benar-benar gila. Wow. Ibu ngelihat kamu jungkir balik, dan emang Pilmapres tuh benar-benar aku bangun tidur mikirin Pilmapres, mau tidur mikirin Pilmapres lagi. Wow. Orang yang aku chat sehari tuh bisa 15 orang, Kak. Cuman buat minta revisi, bantuan bikin prototype, dan yang ngebantu aku di belakang layar sebanyak orang itu. Wow. Tentu berharapnya pasti juara 1. Iya, betul. Digadang-gadangnya juga juara 1, tapi kadang hasil nggak sesuai realita. Pas juara 3, aku pas itu dapat juara 3 di nasional, aku nangisnya bukan nangis seneng, aku sedih karena aku berharap bisa dapat juara 1 dengan usaha yang gila kayak gitu. Tapi emang berarti takdir yang dikasih Tuhan, aku juara 3, emang udah takdirnya. Aku mencoba ikhlas, tapi sedih, pasti tetap sedih. Terus aku sempat ada masa-masa ngerasa usaha aku kok sia-sia. Sampai butuh waktu, kan kita butuh waktu sebagai seorang manusia buat ngerasa kayak, oh ini emang takdir Tuhan yang dikasih Tuhan, udah pasti terbaik, entah ada skenario apa di baliknya gitu. Atau mungkin kita lagi nabung kesuksesan apa nih ke depannya. Pasti butuh waktu kan buat nerima itu. Ya, tapi naik turun. Terus kayak aku nulis publikasi, tapi di Pilmapres tuh kayak kadang dihargain, kadang enggak gitu. Padahal buat mahasiswa S1, buat nulis publikasi pun aku butuh jungkir balik gitu. Bukan cuman ikut nama atau apa, aku butuh jungkir balik, belajar analisis yang harusnya pelatihannya 40 juta, tapi aku bisa minta tolong ke PPDS, kakak kelas yang mau ngajarin, kakak-kakak kelas yang udah kuliah PhD balik ke Indonesia. Itu aku kejar. Even kita belum kenal, kita belum ketemu secara face to face, aku kenalan lewat Instagram, lewat WhatsApp. Itu aku beneran kenalan, minta diajarin. Kalau aku nanya, mereka bersedia bantu. Padahal kita nggak saling kenal. Kadang nggak satu alma mater gitu. Jadi buat sampai aku publikasi pun prosesnya panjang, tapi kadang apresiasinya itu nggak sebanyak itu gitu. Makanya aku seneng banget Kak Iman pas buat COC, aku tuh berharap banget kayak orang-orang yang pengen publikasi, salah satunya yang ngelihat aku tuh, kalian mungkin kok publikasi, karena dulu pas aku mau publikasi tuh dibilangnya, buat apa Kak S1 publikasi nggak bakal kepake, karena emang kita nggak dapat poin, nggak dapat apa. Tapi kalau enjoy kan happy ya. Benar. Belajar analisis data pun pasti berguna di kemudian hari. Koneksi yang kita bangun dalam menulis paper juga nggak main-main, karena kita berteman sama orang-orang hebat. Yang aku pun belajar banyak dalam prosesnya. Kayaknya nggak akan pernah sia-sia. Nggak ada bener, sedikit pun yang akan tersia-siakan gitu. Semua strategi yang udah lu pelajarin, koneksi yang lu dapetin, semua cara pemikiran, walaupun kadang-kadang apresiasinya itu nggak sebanding, tapi prosesnya itu ternyata berguna banget. Bener-bener, gitu. Aku setuju banget sama apa yang kakak bilang, dan makanya pas COC booms, terus aku dikenal karena Scopusnya, itu aku seneng banget. Bukan karena aku seneng dikenal sama Scopusnya, tapi aku pengen bilang ke mereka yang tahu aku, kalian punya kesempatan yang sama, karena aku juga manusia yang sama kayak kalian, yang merintis dari nol gitu. That's so good. Gila. Thank you. Yes. Hey, IP jeblok down 3,6. Hey kalian, apa kabar? Saya mau manggil adik saya. Halo adik saya yang paling kecil. IP 3,6 down. Hey, IP 3,6. Kak itu semester 1. Kan semester 1 pelajarannya masih gampang-gampang. Saya masih sayang sekali sama adik saya. Nanti aja habis ini cut saya kasih tahu IP adik saya berapa ya. Dia IP 3,6 merayakan. Iya, gila jauh banget 3,6, jauh bener ini banding gue gitu kayak. Ya, emang standarnya tuh emang, hey kalian yang semester 16. Hey kalian yang kuliah 7 tahun. Hei kalian yang nongkrongnya bukan cari tadi orang PhD tapi
push rank. Wow, luar biasa. Tapi memang nggak, dari keluarga sendiri memang emang apa ya, culture-nya memang udah di set standar, kan dokter nih. Jadi kayak set standar tuh memang segitu gitu atau Nggak, Kak. Mama sama papa aku benar-benar nggak pernah nuntut apapun dalam perkuliahan atau apapun. Aku nulis publikasi aja mereka nggak tahu gitu. Dalam prosesnya mereka nggak tahu. Mereka itu berprinsip kayak gini. Lu terserah mau ngapain di kuliah. Yang penting lu tahu konsekuensinya, hadapin konsekuensinya. Lu butuh bantuan apa bilang. Dah gitu. Wow. Jadi semuanya diserahin ke anak-anaknya mau ngapain aja. Supportive banget ya. iya, luar biasa. Dipercaya kali ya, Kak, daripada supportive. Dipercaya. Trusted. Nah, iya, benar. benar. Soalnya susah dapat kepercayaan orang tua. Betul. Saya kira apa definisi sukses buat seorang Shakira? Bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Waduh, luar biasa. Bahagia di dunianya sendiri definisinya apa? Bisa bermanfaat buat lebih banyak orang, tapi itu definisi standar orang-orang kan. Betul. Tapi dalam prosesnya aku berharap aku bermanfaat buat orang lain, tapi aku tetap berharap aku tetap harus enjoy dalam ngelakuinnya. Kayak priority aku adalah aku enjoy Nice. dalam melakukan sesuatu, karena kalau kita enjoy, kita ngelebihin batas maksimum kapasitas kita. That's good. Gue baru pengen bilang, kayaknya enjoy-nya itu bukan enjoy apapun yang kita lakuin, tapi enjoy challenge yang kita dapetin. Benar. Karena kebanyakan orang, oh iya gue begitu dapet challenge sedikit, aduh ini bukan untuk gue nih, gitu, dia langsung kayak lemes gitu dan gak mau ngapa-ngapain, dan habis itu gue cuma mau ngelakuin apapun yang gue enjoy. Tapi sebenarnya ketika lo yang namanya pain, maksudnya discomfort gitu ya, nama sesuatu yang lu gak suka, tapi lu tetap enjoy ngelakuin itu justru akan membuat lu jadi berkembang lagi sih. Iya. Benar. Katanya dulu aku pernah dapat pepatah kayak gini, Kak. Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan hati, itu batasannya itu di luar kapasitas box yang kita buat. So good. Kalau kita nih nggak enjoy, even kita berusaha sekeras mungkin, batasannya cuma di dalam kotak. Betul. Wow. Betul, that's so good. Dan misalnya kayak gini ya, gue terinspirasi banget sama Shakira gitu, dan habis itu gue pengen ikutan Olimpiade Matematika juga gitu ya. Nah, tapi gue justru sebenarnya lebih suka science. Gue nggak akan suka gitu. Gue benar-benar kayak bisa dibikin suka, tapi ya tetap aja gue belajarnya setahun, Shakira belajarnya sebulan gitu, karena gue ngelakuinnya dengan sangat tidak enjoy. Tapi ada juga misalnya science gitu, gue enjoy banget, challenging itu gue mungkin bisa sampai lupa waktu. Ini kenapa ini kok gue nggak bisa ya? Gue harus bisa banget nih, gue harus selesain banget, gue harus benar-benar ini banget. Nah ternyata untuk gue science dalam sebulan gue bisa ngelakuin dengan cepat. Buat lo mungkin setahun misalnya seperti itu. Jadi I think challenge itu akan terus ada, tapi ya lo nikmatin challenge yang lo dapat gitu, karena lo akan nikmatin banget ketika lo bisa mengalahkan si challenge tersebut gitu. Gitu sih. I think itu yang gue dapetin dan gue pelajarin juga dari Shakira gitu. Shakira, thank you banget. Thank you Shakira. Sekali lagi congrats. Thank you, Kak. Aku enjoy banget ngobrol sama kakak-kakak, karena aku ngerasa kayak bener-bener kayak ngobrol seru banget. Aku sih ngerasa belajar banyak ya ini ya. Itu yang dia bilang sama Tio Wisnu juga. Jangan percaya. Enggak loh, Kak, aku gak bilang loh. Ini eksklusif di sekolah sekolah sukses. Tapi kalau gue sih belajar banyak banget ya gitu. Belajar banyak banget hari ini gitu. Maksudnya kayak apa, apalagi untuk parents kayaknya ya standarnya dinaikin sedikit deh gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak funnya gitu kan. Banyak sih, banyak banget berantakan. Berantakan yang harus dirapikan. Kepalanya duk gitu kayak. Tapi umur berapa sekarang Shakira? 21. Iya itu dia. Ini om 40-an ini belajar dari anak 21. Dan gue ya emang bener ya, kita semua di sekolah sukses tuh bisa belajar dari umur berapa aja gitu. Dan gue seneng banget dengan acara ini jujur aja gitu. Karena kita dapetin values baru lagi. Gue sendiri juga dapetin values baru lagi dari seorang Shakira juga. Mudah-mudahan kalian juga. Dan kita akan, makanya ini mentor termuda kita tuh biasa di sekolah sukses gitu. Yaitu Shakira COC. Dokter Shakira COC. Perlu di kalau dari gue sih mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak siapapun ya, adik-adik, banyak semua umur berapapun, semoga bisa jadi inspirasi. Betul banget. Kita akan ketemu lagi dengan mentor yang luar biasa juga minggu depan. So stay inspired guys. Bye-bye. Bye.